bendera merah-merah nih. Iya, merah biru-biru. Udah rasa final, gila keren banget semalam Jay. Gimana nih pendukungnya Spanyol? Keren banget sih, bahkan mereka sangat menguasai, mendominasi. Iya benar. Menurut aku deserve banget sih. Iya, 100 lebih nggak sih? Durasinya kayak, aduh capek Ya, lihatnya. Argentina juga nggak kalah keren sih, Iya, dan juga benar. God Messi. Iya Yes. benar. Tapi sedih ya. Maksudnya kayak kita selama ini ditemenin sama mereka, terus sekarang eventnya udah selesai. Nggak kerasa gitu kan. Dan tapi aku kepikiran juga sih Jay. Maksudnya secara event sebesar itu cuannya gede banget nggak sih buat FIFA? Menurut kamu? Aduh, pasti gak sih, kebayang gak berapa juta penonton FIFA itu aja yang di Amerika ya, belum Bener, di seluruh bener, dunia, bener, pasti bener, mereka bener. juga dapat cuan dari sana. Iya. Gimana kalau kita misalnya bahas fun fact tentang ya acara FIFA ini, Iya betul. mereka cuannya Kita berapa bedah ya? lebih dalam. Langsung aja. Yes. Oke Jay, kita mulai dari yang paling kelihatan dari awal orang masuk, tiket. Nah kemarin kan ada temen aku tuh yang nekat nonton langsung. Jadi ini tuh berasa kayak, oh mau nonton K-pop kan biasanya beti-beti lah harganya ya, beda tipis gitu. Tapi ini beda, mereka nangis darah banget karena harganya sejauh itu. Emang semangat apa sih sebenarnya? Ini kita udah ada data ya, riset. Kita lihat di harga di tahun 2026 ini berapa sih? Nah, Dila, jadi kalau misalnya dari data yang aku dapat nih, harga tiket paling murah itu pas di fase grup. Nah, di Berapa fase tuh? grup itu dijual di $60. Paling murah ya, 900 ribuan. Dan duduknya tuh udah paling pojok gitu ya, Aduh, paling nggak pojok. Tapi ini babak fase grup ya. Oke. Jadi setiap babak pasti berbeda-beda gitu. Terus bahkan kalau mau nonton negara tuan rumah di babak grup aja, misalnya kan kemarin di Amerika. Terus misalnya kita orang Amerika nonton Amerika pas lagi main. iya. Itu beda lagi harganya, itu bisa sampai 43 juta. Itu Oh fase my grup aja. God. Ya, Iya. ngelihat semut-semut kecil di lapangan bola yang nggak kelihatan. Oke, berarti hampir 1 juta tuh cuman buat ngelihat mereka lari yang nggak kelihatan tuh siapa yang lari. Terus kalau tiket babak final kemarin tuh gimana tuh? Itu kan puncaknya tuh, berarti berapa tuh? Seharga ratusan juta kah? Aduh gila, itu lebih bukan ratusan juta lagi. Nah ini dari tiket resmi portal FIFA, kalau di babak semifinal, bahkan final itu ya, itu paling murah itu sekitar 23 juta rupiah ya. Omegle, Itu yang paling Omegle, murah, Omegle. sampai 120 juta rupiah. But kalau misalnya VIP itu bisa sampai miliaran bahkan, gila. Oh my Gila banget, ini pun belum digoreng-goreng lagi harganya pasti ya. Iya benar. Jadi kalau aku iseng datang ke sana terus nyari yang jadi calo, pulang miskin ya. Bukan miskin lagi. Oh, bukan miskin lagi Udah. ya. Oke. Buat Tapi- yang nggak mampu, nonton aja di TV. Udah selesai. Udah selesai, Udah sorry. selesai. Ya. Nah, terus Dila, kalau diestimasiin ya, ini pendapatan kotor aja mungkin bisa sampai 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun dari penjualan tiket aja. Wow. Ya, itu tiket aja. Kebayangkan kalau si FIFA ini bukan cuma Amazing Spider-Man. Bentar, tapi itu sampai triliunan ya? betul. Terus kalau itu dibeliin cilok, cilor, dan sempol kayaknya bisa tenggelam nih satu ke kita. Nggak bisa, ya gitu berenang cilor gitu. Ya, tapi itu kan overall kan triliun itu tadi kan pendapatan kotor nih. Betul. Kan FIFA juga mesti bayar banyak hal ya, jadi tim yang menang, operasional, dan pasti kan banyak tuh volunteer-volunteernya kayak gitu kan. Bersihnya nih Jay, kira-kira berapa tuh? Bersihnya mereka kayak gitu. Nah, kita mungkin cuman hitung-hitung aja ya, perkiraan kasar lah. juga ya. Nah, mungkin ada yang boncos, ada juga mungkin yang untungnya tipis gitu ya. Soalnya biaya operasionalnya FIFA aja ini udah gede banget gitu ya. Belum lagi hadiah pemenang ya. Hadiah pemenangnya kamu tahu nggak yang juara satu sampai Berapa 815 miliar. 50 juta US dollar. Jadi Spain ngebawa pulang 815 miliar. Yang juara dua 528 miliar. Wow. Dan England mungkin sekitar 200-an miliar itu. Itu buat pemenang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pendapatan bersih atau net profitnya dari FIFA, mungkin
bisa ditaksir sekitar 5,5 US dollar atau sekitar 85 triliun rupiah gitu ya. Tapi ingat itu baru dari penghasilan tiket deal belum sama sponsor dan lain-lain. Merchandise dan lain-lain. Gokil. Berarti margin untungnya nih gede banget ya. Ya gila ladang duit. Bisa di atas 70% kayak gitu kan. Jadi bener-bener ladang duit. Jadi nggak salah nih kalau ditunggu sampai beberapa tahun sekali kayak gitu kan. Jadi tapi penasaran gak sih kalau belum ditambah sponsor jadi udah segini? Gimana itu dia. pas ada logo-logo itu loh. Nah, ini tuh Logo-logo sejarah brand. ternyata. Nah, Ada gitu. sejarah baru nih ya. Gimana tuh? Jadi dari FIFA, pendapatan FIFA dari sektor sponsorship dan marketing di edisi kali ini di 2026 ini, FIFA World Cup 2026 ini, sejarah baru tembus 2,8 miliar US dollar atau sekitar 44 triliun. Aku bingung deh ini uang atau bukan ya. Uang. Cuma buat yaitu sponsor yang mejeng-mejeng namanya yang sekecil-kecil yang nggak kelihatan itu. Jadi 44-an triliun itu cuman buat pasang logo aja. Iya betul. Iklan digital yang muter-muter itu biasanya. Iya mungkin 2030 Thrift bisa kali ya di Spanyol. Bisa gak sih? World Cup Komen di 2030 bawah. kali ya. Mungkin kalau dulu kan pasti yang sponsor-sponsor kayak baju gitu kan. Iya. Ada Adidas, Nike gitu ya, Coca-Cola. Nah sekarang tuh banyak juga yang apa ya brand-brand baru juga datang yang ada di jadi sponsornya FIFA gitu. Nah ini dilaporkan tembus 100 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Wow. Gitu. Ada juga di sini ternyata si Lenovo juga ikut masuk di FIFA. Jadi banyak sih brand-brand. Kalau misalnya kamu lihat pasti setiap match itu berganti-ganti juga kan. Iya. Ya kebayanglah duitnya sebanyak apa. Iya. Om-om FIFA sana ya. Iya, pantas mereka kaya raya ya. Tapi logikanya nih Jay, kalau misalkan mereka berani keluarin kayak gitu, balik modal nggak sih sebenarnya? Pertanyaannya nih, balik modal nggak sih ke brand tersebut? Menarik juga ya. Karena kan mereka bakar duit jatuhnya. Iya, kan. betul. Itu bukan uang yang kecil. Nah, jangan salah Diel. Nah, ternyata ini memang investasi super cerdas buat para brand gitu ya. Jadi penonton Piala Dunia itu kan banyak banget. Iya, banyak bukan banget. cuman di Amerika aja, bukan cuman yang datang, tapi juga ada seluruh dunia ngilin FIFA World Cup. Nah, belum lagi bahkan hak siar TV-nya sendiri itu laku 3,9 miliar US dollar sampai 4,2 miliar US dollar ya, guys. Wow. Jadi suatu logo brand muncul di lapangan nih, Deals, langsung deh pasti 1,5 bahkan mungkin 2 miliar pasang mata manusia juga kelihatan sih. kan, bukan cuma yang ada di stadion doang, kita aja selalu kepapar tuh. Iya Tiba-tiba ada Visa gitu, tiba-tiba ada Nike gitu kan. Kalau berbicara tentang exposure global 2 miliar, Easy peasy oh lah. my god, itu oke banget ya kalau Iya. buat awareness dan segala macam ya. Tapi memang dari POV brand sendiri ya harus siap-siap bakar duit sih. Iya benar, apalagi sekarang makin banyak negara yang ikutan, beda sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi exposure-nya makin gede banget. Pantes ya orang-orang pada rebutan buat time frame Spot, itu sendiri iya, ya, spot buat itu sendiri. brand-brand. Berarti kalau di total secara keseluruhan, satu siklus dompet FIFA beneran kayak meledak banget. Gila, nggak ada obat Event. banget. Jadi kalau kita total dari tadi ya, dari tiket, terus dari hak siar, lisensi, sponsor, marketing gitu ya. Kayaknya orang-orang FIFA udah mandi duit deh Dila. Jadi mereka tuh sampai mencatat target pendapatan di siklus ini di angka 13 miliar US dollar atau sekitar 205 triliun rupiah. Itu gila banget. Jadi memang ya FIFA ini bukan cuma sekedar ajang olahraga, tapi mesin cetak terbesar di dunia. Iya sih. Sense of belonging-nya tuh seluruh penjuru dunia. Jadi semua tuh pengen ikutan, mau beli merchandise, mau nonton, mau ngapain apapun itu yang berbau Piala Dunia. Iya, jadi duit seperti yang kita udah bahas juga di Spill the Market episode 1 kan. sebelumnya. Duit-duit orang-orang investor juga lagi masuk ke Piala Dunia. Di Betul banget. ya musim kemarin ya, Iya. sebulanan belakangan ini. Oke. Nah, ini tadi kan udah pada nungguin nih para pencari cuan pasif. Kalau FIFA dan para sponsornya bisa dapat puluhan triliun, kita sih sebagai remar-remar gila gimana? Dapat nggak? Kecipratan nggak tuh efeknya ke kita kayak gitu? Nah bisa lah dong deal pastinya, apalagi buat teman-teman investor dan juga trader di luar sana ya, para traders yang udah tahu nih taktik ride the wave di market ya. Karena turnamen ini gede banget dan sentimen pasarnya itu langsung instan ke
market gitu ya. Di saham-saham US contohnya deal yang kita udah pernah bahas ya. Dan serunya lagi, semua saham-saham itu kebanyakan sudah ada dan bisa dibeli di aplikasi Thrift. Oh iya bener banget. Tapi ini beneran ada ya di Thrift ya? Aku belum cek Ada. semuanya sih, cuman kalau boleh tahu apaan aja tuh Ji? Kebetulan banget guys, aku lagi ngebuka aplikasi Thrift ya. Nah di sini kalau kita lihat, aku lagi buka di kita lagi tag ini di tanggal 20 Juli ya, jam 2 siang. Nah ini saham-saham Amerika lagi pada hijau, biru, merona Iya ya sih, semuanya gitu ya. Nah di sini contohnya ada beberapa saham yang menjadi memang apa ya, brand equity Piala Dunia. Iya. Contohnya di sini ada Visa ya, lagi hijau juga. nih, Terus habis itu ada Coca-Cola gitu ya. Kalau kita baca lagi dari data di sini ya. Nah, saham Coca-Cola aja itu naik sekitar 19% sepanjang tahun 2026 ya. Oke. Nah, terus habis itu ada juga saham Visa, tikernya V ya. Itu bisa sampai meroket 13-15%. Nah, 3 bulan terakhir ini selama masa FIFA World Cup. Ya, meskipun memang sempat ada koreksi di awal tahun wajar. Nah, saham Visa ini mencatat kenaikan bulanan yang stabil menjelang kick off turnamen kemarin. Sampai sekarang udah final masih ada ya domino efeknya ke saham-saham Amerika. Jadi buat teman-teman yang doyan banget nih sama apa ya, trader-trader yang suka ikutin tren gitu ya. Ya mungkin saham Amerika adalah salah satu opsi yang oke loh buat apalagi di masa-masa ini after World Cup gitu ya. Tapi itu gila banget sih. Maksudnya 13%, 15%, 19% itu buat saham-saham berfundamental defense kayak brand-brand gede itu kayak gede banget. Gede banget gitu kan. Jadi gila banget sih dari sektor mereka untuk meraup di skala yang mungkin nggak dalam 1 tahun panjang gitu kan, tapi mereka udah bisa meraup banyak hal gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kalian juga sebagai fans dari FIFA World Cup, kalian juga sebenarnya bisa memaksimalkan sentimen ini ke market. Yaitu, atau juga bisa biasanya di kripto gitu ya. Iya, benar. Di kripto ada token-token, ada beberapa klub-klub favorit kalian bisa banget. Bisa dicek lagi aja. Nah, tapi tetap ya Trivers, semuanya kalian tetap lakuin riset sendiri dan disclaimer on ya. Jadi kalau memang kalian tertarik sama saham-saham yang lagi ride the wave, boleh banget langsung cek aja di aplikasi Thrift. Begitu. Nah, Jake, kalau ngomongin cuan, kita kayaknya jangan cuma fokus ke FIFA-nya aja deh. Sebagai tuan rumah utama, ekonomi Amerika Serikat nih pastinya ikut kecipratan, pasti sih, nggak mungkin enggak. Dari before, during, sampai afternya itu pasti ada aja efek ke mereka gitu, berefek ke mereka gitu kan. Jadi sedramatis apa sih sebenarnya efeknya buat negara itu sendiri yang menyelenggarakan Piala Dunia? Iya, jadi kita bahas ke efek domino tuan rumah ya. Jadi jelas masif banget dong deal ya, karena bayangin ya, semua peserta negara, bahkan bukan cuma dari peserta negara Piala Dunia sendiri, mungkin negara-negara yang mungkin negaranya nggak masuk ke apa ya fase klub itu, kayak misalnya orang Indonesia banyak juga yang datang sana buat nonton bola, bayangin satu dunia yang nonton gitu ya. Jadi nih dari data proyeksi ekonomi terbaru, Piala Dunia 2026 ini menyumbang dampak ekonomi bersih ya hingga 5 miliar US dollar atau setara 79 triliun rupiah ke kota-kota penyelenggara yang ada di AS Amerika ya. Kayak contohnya New York, New Jersey. Itu ya mereka pasti ya mulai dari akomodasi perhotelan, wisatawan, dan turnamen ini deals itu diperkirakan membuka 40.000 pekerjaan baru yang ada di Amerika Serikat gitu ya. Nah, ditambah lagi perputaran uang sekitar 11 jutaan wisatawan yang emang lagi liburan di masa fase Pildun itu. Gila sih. Gila kan? Kebayang sih kalau aku bagian dari 11 juta orang itu, mungkin aku bakal susun itinerary yang sebaik mungkin dari awal flight, terus penginapan, terus nanti di sana tuh beli-beli merchandise-nya, belum lagi nontonnya, belum lagi beli oleh-oleh. Jadi banyak sektor yang kena pengaruhnya, ya nggak sih? Pantesan ya negara-negara itu pada berlomba-lomba buat dapetin, aduh aku pengen jadi tuan rumah gitu kan. Tapi ngomong-ngomong nih, edisi berikutnya berarti tahun berapa ya? 2030
bakal pindah kemana sih Jay? Kalau boleh tahu? Nah, unik nih untuk yang Piala Dunia 2030. Nah, sebenarnya udah diumumkan juga sama FIFA kemarin. Jadi bakalan digelar di 3 benua sekaligus ya. Oh, nah, jadi tuan rumah utamanya itu ada di Maroko, yang di Afrika, terus ada di Portugal dan juga Spanyol. Nah, tapi uniknya khusus buat ngerayain 100 tahun Piala Dunia. Jadi nanti pertandingan pembukanya itu dimainin di Paraguay, Uruguay dan Argentina karena dulu di 1930 kan pertama kali FIFA itu di Paraguay. Jadi dari FIFA kemarin untuk pertandingan pembukanya bakalan di Paraguay, Argentina dan Uruguay, sedangkan tuan rumahnya dilanjuti nanti di Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Bentar, tapi aku denger doang itu kayak udah jet lag, maksudnya itu kan jauh-jauh ya, maksudnya kayak jauh tempatnya nggak yang deketan kayak kita ke sebelah, nggak kayak kita ke sebelah kayak gitu kan. Jadi itu berarti kan antar benua. Kebayang nggak sih jet lagnya, maksudnya kayak habis naik pesawat turun langsung main kayak gitu kan. Tapi seru sih sebenarnya konsepnya. Itu bakalan ya unik sih, kita tunggu aja kali di 2030 nanti. Ya semoga aja aman-aman ya. Semoga aman ya. Tapi kebayang nggak sih kalau Indonesia jadi tuan rumahnya? Siapa tahu. Ya kayak berapa puluh tahun lagi ya. Ya mungkin ya mungkin. Setidaknya mungkin kita semoga aja lah 2030 bisa masuk. Iya amin banget sih. Ditambah kan kuota, kalau jadi ditambah boleh lah. Iya benar. Kita doain ya Trivers ya. Oke. Nah gitu teman-teman, fun fact tentang skema cuan lah dari FIFA di 2026 ini. Nah mungkin juga teman-teman yang di rumah yang nggak mau ketinggalan market bisa juga sih maksimalin portofolio kalian dengan tadi tuh ya untuk ngecek-ngecek dan juga riset di saham AS ataupun aset-aset digital yang berhubungan dengan sentimen Piala Dunia. Iya. Gitu. Mumpung masih musim ya. Bener-bener, efek domino masih kerasa sampai sekarang ya, jadi boleh dicek-cek lagi. Gitu. Nah itu aja mungkin ya, sedih banget sih karena udah selesai dan happy banget karena jadi saksi sejarah dunia baru ya. Bener. Spanyol menjadi juara di ajang Piala Dunia 2026. Gila, ini piala kedua mereka selama hampir 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia. Nah, itu tadi beberapa skema cuan yang terjadi selama perputaran Piala Dunia 2026. Dari hulu ke hilirnya, ternyata semuanya juga ada peluang cuannya. Dan itu termasuk juga buat kita gitu loh. Jadi walaupun kita cuma nonton dari kejauhan, mungkin ternyata para investor bisa gitu. Momen ini. Benar. Jadi kalau kalian gimana nih Trivers? Menurut kalian sektor mana nih yang paling menarik buat diinvestasiin? Atau mungkin kalian sudah cuan? Iya, atau kalian udah cuan nih diem-diem. Boleh komen. Bener. Atau tag akun sosial media kita. Ternyata kalian udah cuan selama Piala Dunia ini. Oke guys, itu aja mungkin untuk Spill the Market episode 3 kali ini. Aku Jay. Aku Dila. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update seru dari Thrift. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan juga akun X kita. Sampai ketemu di Spill the Market selanjutnya. Bye!